Setelah kita pelajari materi buku besar pembantu, sekarang kita pelajari jurnal khusus. Jurnal khusus biasanya terdiri dari jurnal khusus penjualan atau sales journal yang digunakan untuk mencatat penjualan persediaan secara kredit. Jurnal khusus penerimaan kas atau cash receipt journal digunakan untuk mencatat semua penerimaan kas. Jurnal khusus pembelian atau purchase journal digunakan untuk mencatat semua transaksi pembelian persediaan secara kredit. Jurnal khusus pengeluaran kas atau cash payment journal digunakan untuk mencatat semua transaksi pengeluaran kas. Dan transaksi lain yang tidak tergolong keempat jurnal ini akan masuk ke general journal atau jurnal umum. Jurnal khusus tidak harus mutlak harus terdiri dari 4 macam ini. Jika perusahaan tidak memiliki transaksi penjualan secara kredit, maka dia tidak perlu sales journal. Jadi, semua transaksi penerimaan kas dari penjualan bisa ditampung di jurnal khusus penerimaan kas. Jurnal khusus bisa lebih dari ini, jadi tergantung kebutuhan perusahaan. Tapi biasanya untuk perusahaan dagang, transaksi yang banyak ada di pembelian dan penjualan barang dagang secara kredit. Kemudian transaksi ada penerimaan dan pengeluaran kas sehingga memerlukan semua jurnal khusus itu. Yang jelas, jurnal umum tetap wajib ada, bahkan jika perusahaan memiliki banyak jenis jurnal khusus, perusahaan tetap perlu jurnal umum untuk transaksi yang jarang terjadi seperti jurnal koreksi, jurnal penyelesaian, jurnal penutup, atau transaksi yang jarang terjadi lainnya. Untuk transaksi yang jarang terjadi, maka sangat tidak efisien untuk dipaksa dibuat jurnal khususnya. Inilah contoh jurnal khusus penjualan. Jadi semua transaksi yang berhubungan dengan transaksi penjualan barang dagang akan dibantu dengan jurnal khusus penjualan. Jurnal khusus penjualan atau sales journal ini digunakan untuk mencatat transaksi penjualan secara kredit. Sebelum kita mengenal jurnal khusus, setiap kita memiliki transaksi penjualan secara kredit dan kita menggunakan metode pencatatan persediaan perpetual, maka kita akan menjurnal account receivable pada sales revenue sebesar harga jual dan cost of goods sold pada inventory sebesar harga pokok. Nah, jika kita memiliki jurnal khusus sales, maka kita tidak perlu menginput itu satu-satu. Kita hanya perlu memasukkan di jurnal khusus penjualan seperti yang kita lihat di gambar ini. Kita lihat dulu 2 kolom terakhir, tertulis account receivable pada sales revenue dan cost of goods sold pada inventory. 2 kolom ini berisi jurnal penjualan secara kredit. Sehingga jika terdapat penjualan tanggal 3 Mei ke About Sister, maka kita tinggal masukkan nilai jual yaitu 10.600 ke kolom account receivable pada sales revenue. Kemudian kita masukkan nilai harga pokok 6.360 ke kolom cost of goods sold pada inventory. Jadi dari sini kita tidak perlu menulis satu-satu seperti yang sudah kita pelajari selama ini. Tetapi konsepnya tetap sama, bahwa ketika ada penjualan secara kredit, maka kita mencatat dengan membuat kedua jurnal ini. Dan juga dari jurnal khusus ini kita tetap posting ke buku besar dan seterusnya sesuai dengan siklus akuntansi. Jadi jika perusahaan transaksi penjualannya pada umumnya secara tunai, ya sangat rugi kalau membuat jurnal khusus. Perusahaan cukup menggunakan jurnal khusus penerimaan kas yang akan kita bahas berikutnya. Jurnal khusus ini apakah wajib? Jawabnya tidak wajib. Yang wajib adalah transaksi tetap dicatat dalam jurnal, entah itu jurnal umum seperti yang sudah kita pelajari selama ini atau jurnal khusus. Jadi semua tergantung kebutuhan perusahaan. Jurnal khusus tetap merupakan jurnal sehingga wajib diposting ke buku besar yang melibatkan akun account receivable, sales revenue, cost of goods sold, dan inventory. Untuk akun account receivable, jika perusahaan memiliki buku besar pembantu, maka data jurnal akan diposting juga ke buku besar pembantu untuk masing-masing debitur atau customernya. Dan jelas hasil akhir berupa total nilai account receivable juga diposting ke buku besar utama account receivable. Demikian juga jika perusahaan memiliki buku besar membantu inventory, maka akan diposting ke setiap buku besar untuk setiap jenis barang dagangannya. Kemudian juga harus posting ke total buku besar utama inventory. Ini jika perusahaan memiliki buku besar pembantu. Tetapi jika tidak memiliki buku besar pembantu, ya tetap posting ke buku besar utama piutang dan persediaan. Intinya, setiap kita menjurnal pasti posting ke buku besar. Jika perusahaan memiliki buku besar pembantu, maka jurnal akan diposting harian ke buku besar pembantu. Setelah kita posting jurnal ke buku besar pembantu, dan ingat jurnal itu ya jurnal umum dan jurnal khusus jika perusahaan memiliki jurnal khusus. Jadi setelah itu kita menjurnal, maka kita tadi memposting ke buku besar pembantu, kita wajib posting ke buku besar utama. Di sini kita lihat bahwa nilai total piutang adalah 92.30. Dan karena perusahaan melakukan posting di akhir bulan, maka di sini tertulis posting tanggal 31 Mei sehingga menghasilkan saldo akhir piutang sebesar 90.230. Kemudian
Untuk transaksi sales revenue diposting ke buku besar sales revenue. Transaksi persediaan diposting ke buku besar persediaan dengan jumlah 62190. Terakhir, transaksi cost of goods sold diposting ke buku besar cost of goods sold. Jadi ini contoh proses posting dari jurnal ke buku besar. Jurnal khusus lainnya adalah jurnal penerimaan kas. Jurnal ini digunakan untuk semua transaksi penerimaan kas. Jadi jika perusahaan sering memiliki transaksi penerimaan kas, maka akan sangat terbantu dengan jurnal penerimaan kas. Yang jelas, penerimaan kas itu pasti debit. Oleh karena itu di tabel jurnal penerimaan kas terdapat di kolom debit kas. Kemudian kolom lainnya menggambarkan akun yang sering dilibatkan ketika menerima kas. Contohnya penerimaan kas dari penjualan barang dagang secara tunai. Jurnalnya kan pasti kas pada sales revenue dan cost of goods sold pada inventory. Akhirnya kita punya kolom tabel tertulis kredit sales revenue, kemudian kolom khusus cost of goods sold pada inventory. Jika perusahaan menerapkan metode periodik, pasti tidak memerlukan kolom cost of goods sold pada inventory. Lalu transaksi lain yang sering terjadi adalah penerimaan kas dengan diskon yang jurnalnya kas debit sales diskon pada account receivable. Maka ada kolom debit sales diskon dan kolom kredit account receivable. Jadi jika perusahaan jarang berikan diskon, ya tidak perlu ada akun sales diskon. Kolom tabel account receivable ini juga berguna jika ada customer membayar hutangnya dengan atau tanpa diskon. Tapi jika perusahaan jarang menjual secara kredit, ya akan jarang melibatkan akun piutang sehingga kolom piutang ini tidak diperlukan. Nah, kolom-kolom itu mewakili akun-akun yang sering dipakai ketika menjurnal. Jadi jika terdapat transaksi yang jarang terjadi, maka tidak perlu disiapkan kolomnya. Contoh penerimaan uang dari shareholder. Jurnal pasti kas pada share capital. Transaksi saham ini jarang terjadi sehingga tidak diperlukan kolom share capital. Sehingga ada penerimaan kas dari saham, jelas kas akan masuk di kolom kas dan share capital akan masuk di kolom ini. Other account atau akun lainnya di posisi kredit. Jadi other account ini untuk menampung akun yang jarang terjadi. Jadi jika kita lihat di tabel ini, untuk other account perlu ditulis di kolom ini apa nama akun yang ditulis, karena judul kolom kan hanya other account, tidak seperti lainnya ada jelas tertulis kas, account receivable, dan lainnya. Nah, untuk ini perlu kita tulis share capital di kolom ini yang menunjukkan bahwa angka yang dikredit di kolom other account adalah akun share capital. Dari baris pertama kita paham bahwa ada jurnal kas pada share capital. Kemudian di tanggal 7 Mei terdapat transaksi penjualan secara tunai. Penjualan secara tunai pasti kita jurnal kas pada sales revenue sebesar 1.900. Kita karena menggunakan perpetual, kita menjurnal cost of goods sold pada inventory. Jadi sama saja dengan ini, kita masukkan 1.900 di kolom kas dan sales revenue sebesar 1.900. Dan kita masukkan nilai pokok 1.240 di kolom cost of goods sold pada inventory. Beda dengan sum di atasnya. Kita tidak perlu menulis nama akun di kolom ini, kan akun sudah jelas tertulis di setiap kolomnya. Kemudian di tanggal 10 Mei terdapat pelunasan piutang dari Abot dan ada diskon di sana. Sehingga perusahaan mendebit kas sebesar 10.388, mendebit sales diskon sebesar 212 dan mengkredit piutang sebesar 10.600. Di sini perlu ditulis nama customernya yaitu Abot untuk mudahkan pelacakan siapa customer yang membayar. Transaksi lainnya diperlakukan sama. Dan terutama tanggal 22 Mei di mana perusahaan minjam uang dalam bentuk notes payable pasti mendebit kas yang diterima sebesar 6.000 dan mengkredit notes payable sebesar 6.000. Transaksi pinjam dalam notes payable jarang terjadi sehingga kita tidak perlu membuat kolom khusus untuk notes payable. Jadi kita masukkan di other account dan jangan lupa menulis nama akunnya di kolom ini yaitu notes payable. Selanjutnya kita posting jurnal penerimaan kas ke buku besar. Karena perusahaan memiliki buku besar pembantu piutang, maka jurnal diposting juga ke buku besar pembantu piutang seperti yang bisa kita lihat di slide ini. Perusahaan juga harus memposting ke buku besar utama yang perusahaan tinggal mindahkan total jumlah masing-masing kolom ke buku besar untuk setiap akun yang terlibat. Di sini jurnal pembelian digunakan untuk mencatat transaksi pembelian secara kredit. Transaksi pembelian barang dagang secara kredit kan biasanya kita jurnal inventory pada kas jika tunai. Nah, jika kita bayar secara kredit kan pasti jurnalnya inventory pada account payable. Jadi perlu kita siapkan kolom inventory pada account payable. Untuk kolom di sini kita tulis kepada siapa saja kita beli secara kredit. Dengan kata lain, kolom ini kita isi supplier di mana kita membeli barang mereka secara kredit. Kemudian penting juga kita menulis syarat pembayaran.
Proses selanjutnya adalah posting ke buku besar. Kebetulan perusahaan memiliki buku besar pembantu hutang, maka jurnal pembelian secara kredit akan diposting ke masing-masing nama supplier sehingga kita bisa mengetahui saldo hutang kita ke masing-masing supplier ini. Dan kita ingat tetap posting jumlah total hutang ke buku besar utama untuk akun inventory dan account payable. Seperti yang kita lihat di slide ini, kita posting total ke inventory dan account payable. Jurnal khusus ini digunakan untuk mencatat semua transaksi pengeluaran kas. Pastinya kas kita siapkan kolomnya di sini dengan posisi kredit. Jika perusahaan sering memiliki transaksi melunasi hutang, maka perusahaan akan sering menjurnal account payable pada kas. Oleh sebab itu, kita siapkan kolom untuk account payable. Transaksi apalagi yang mungkin sering terjadi? Jadi, jika perusahaan sering bertransaksi beli barang secara tunai, maka perusahaan akan sering menjurnal inventory pada kas. Namun di sini perusahaan menganggap transaksi ini jarang terjadi sehingga dia tidak menyiapkan inventory debit, sehingga jika terdapat pembelian persediaan secara tunai maka debit inventory kita gunakan kolom other account, dan jangan lupa menulis nama penjualnya di kolom account debited ini. Tapi jika perusahaan memiliki banyak transaksi pembelian persediaan secara tunai, maka perusahaan bisa menyiapkan kolom inventory dan ditulis debit. Perusahaan justru menyiapkan kolom inventory kredit. Transaksi apa yang menyebabkan inventory kita akui di sebelah kredit untuk transaksi pembelian persediaan? Ya, ketika perusahaan mendapatkan diskon pembelian waktu melakukan pembayaran. Jurnal pelunasan dalam periode diskon adalah account payable debit, kemudian credit cash, kemudian credit inventory. Contohnya kita lihat tanggal 10 Mei ada pembayaran dalam periode diskon sehingga jurnalnya debit account payable 11.000 pada inventory 220 dan kas 10.780. Jadi ceritanya perusahaan memiliki saldo hutang 11.000, besarnya diskon adalah 220. Karena dia menggunakan perpetual system maka melibatkan kredit inventory. Kemudian dia membayar dalam periode diskon sehingga dia menggunakan uang hanya 10.780. Nah, dari jurnal khusus ini menggambarkan jurnal tadi. Kita lihat kolom account payable terisi 11.000, kemudian akun inventory terisi kredit 220 dan kas berkurang sebesar 10.780. Kelihatannya perusahaan sering memanfaatkan periode diskon ketika melunasi hutangnya. Jadi penting bagi perusahaan menyiapkan kolom khusus kredit inventory untuk menampung semua transaksi jurnal diskon yang sering terjadi. Jika perusahaan menerapkan periodic inventory system dan transaksi pembayaran dalam periode diskon sering terjadi, jurnalnya account payable 11.000, purchase diskon 220, kas 10.780. Maka jangan membuat kolom inventory kredit karena jelas pasti akan tidak terpakai. Kita harus menyiapkan kolom purchase diskon kalau kita menggunakan periodic inventory system. Transaksi yang jarang terjadi adalah pembayaran dividen yang jika kita jurnal adalah dividen pada kas. Sehingga jelas di kolom kas berkurang sebesar 500 dan other account debit sebesar 500 dan jangan lupa ditulis itu adalah transaksi dividen. Setelah penjurnalan maka kita melakukan posting ke buku besar untuk masing-masing akun. Kita sudah pelajari materi buku besar pembantu dan jurnal khusus. Peran buku besar pembantu dan jurnal khusus itu dapat mengurangi entries ke buku besar utama karena biasanya perusahaan posting ke buku besar utama dari buku besar pembantu secara harian. Perusahaan jika posting ke buku besar utama dari jurnal khusus biasanya dilakukan per bulan sekali. Mekanismenya sama dengan yang sudah kita pelajari. Yang kita pelajari di sini memang metode manual. Kita menyusun buku besar pembantu secara manual. Bahkan kita sudah bekerja secara manual mulai dari awal penjurnalan sampai selesainya siklus akuntansi. Prakteknya, perusahaan bisa menggunakan software untuk mendukung buku besar pembantu dan jurnal khusus. Bahkan software perusahaan sudah bisa memproses pekerjaan akuntansi di siklus akuntansi. Tapi perlu kita ketahui bahwa tidak peduli perusahaan menggunakan ballpoint, pensil, atau komputer ketika memproses data akuntansi, perusahaan tetap wajib mematuhi prinsip dan prosedur akuntansi. Prinsip dan prosedur akuntansi itu yang harus kita kuasai melalui cara kerja manual seperti yang sudah kita pelajari selama ini. Sehingga ketika kita dihadapkan pada software akuntansi, maka kita akan paham cara berpikir atau logika berpikir software tersebut dan kita tetap bisa memastikan bahwa software bekerja sesuai standar akuntansi yang sudah kita pahami.